Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas Ekonomi Syariah AA IAIN Ponorogo, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia akan membahas bab tentang pemberian kompensasi. Jadi sebenarnya apa sih pentingnya pemberian kompensasi terhadap karyawan itu? Jadi awalnya itu tujuan utama seseorang untuk bekerja adalah ingin mendapatkan sejumlah penghasilan atau dikenal dengan kompensasi, atau bisa di samping tujuan lainnya. Namun dari beberapa orang lebih berpikir bahwasanya yang terpenting mendapatkan pekerjaan tanpa memikirkan berapa kompensasi atau pendapatan yang akan diterima. Nah, seiring berjalannya waktu, karyawan itu akan merasa bahwa peningkatan kompensasi itu perlu dari perusahaan. Namun, tidak semua perusahaan dapat merealisasikan adanya peningkatan kompensasi tersebut dan malah menjadikan karyawan menjadi kurang semangat dan bisa jadi merugikan pihak perusahaan sendiri. Karena karyawan kemungkinan pindah ke perusahaan lain yang kompensasinya lebih besar. Dalam memberikan kompensasi pun, perusahaan harus memperhatikan segala hal. Jadi, sangatlah penting adanya kebijakan kompensasi, terutama dalam pemenuhan hak-hak karyawan atas jasa yang mereka berikan. Dan pada akhirnya, kompensasi yang layak, semua akan memperoleh keuntungan, baik karyawan, manajemen, pemilik, dan pemerintah. Langsung masuk kepada pembahasan, yaitu yang pertama akan dibacakan oleh saya, Clencia Diva Putri, akan membahas tentang yang pertama pengertian kompensasi. Pengertian kompensasi yaitu balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawannya yang baik bersifat keuangan maupun non-keuangan. Adapun dalam menentukan kompensasi perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sesuai. Pemberian kompensasi harus mengikuti aturan dari pemerintah. Yang kedua, sama dalam artian pemberian kompensasi harus berlaku sama terhadap setiap orang sesuai dengan usahanya dan kemampuannya yang dimiliki. Terus yang ketiga yaitu seimbang. Artinya perusahaan proporsional dalam memberikan kompensasinya kepada karyawannya. Yang selanjutnya efektif biaya. Pemberian kompensasi harus menciptakan suasana keuangan yang baik dalam perusahaan. Segala macam pengeluaran seperti gaji, intensif, dan lain-lain harus memenuhi prinsip tepat guna, efektif, dan efisien. Terus yang selanjutnya yaitu bisa diterima oleh karyawan. Hal terpenting yang menjadi dasar dalam pemberian intensif atau kompensasi bagi karyawan adalah tercapainya kesepakatan antara perusahaan dan karyawan mengenai besaran kompensasi yang akan diberikan. Lalu yang selanjutnya yaitu membahas tentang tujuan pemberian kompensasi. Adapun tujuannya yaitu yang pertama memberikan hak karyawan. Kompensasi merupakan sesuatu yang berhak diterima oleh karyawan atas jerih payahnya yang telah dilakukan terhadap perusahaannya. Yang kedua, memberikan rasa keadilan. Pemberian kompensasi secara terbuka yang berdasarkan dari kinerja karyawan akan membuat karyawan merasa bahwa pemberian kompensasi tersebut bersifat adil dan berdasarkan dari hasil yang telah mereka upayakan. Terus, yang ketiga, memperoleh karyawan yang berkualitas. Pemberian kompensasi yang tepat akan menarik calon karyawan yang berkualitas untuk bergabung ke perusahaan. Yang selanjutnya, mempertahankan karyawan. Karyawan yang diberi kompensasi secara layak dan sesuai cenderung akan memilih dan bertahan di dalam perusahaan dan tidak ingin untuk meninggalkan perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu menghargai karyawan. Kompensasi merupakan salah satu penghargaan yang diberikan sebagai balas jasa atas usaha karyawan. Dengan pemberian kompensasi tersebut diharapkan karyawan akan merasa dihargai oleh perusahaan sehingga mereka juga akan menghargai perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengendalian biaya. Pemberian kompensasi yang baik dapat mengurangi tingkat turnover. Apabila turnover perusahaan harus mengeluarkan biaya rekrutmen dan seleksi tenaga kerja baru. Yang selanjutnya memenuhi peraturan pemerintah. Pemberian kompensasi yang sesuai dengan kebijakan pemerintah akan menghindari perusahaan dari sanksi yang mungkin terjadi. Yang terakhir yaitu menghindari konflik. Dengan pemberian kompensasi yang adil dan layak, maka akan menghindari berbagai konflik yang mungkin terjadi antar karyawan dengan perusahaan, bahkan antar karyawan dengan karyawan. Konflik ini dapat terjadi karena adanya diskriminasi dalam pemberian kompensasi.
Selanjutnya, saya Diah Apriliasari, NIM 4011827, akan menjelaskan mengenai manfaat pemberian kompensasi. Pertama, loyalitas karyawan meningkat. Artinya, dengan pemberian kompensasi yang benar akan membuat karyawan bekerja bersungguh-sungguh dan menumbuhkan rasa memiliki perusahaan yang makin besar. 2. Komitmen terhadap perusahaan meningkat. Maksudnya, dengan pemberian kompensasi yang benar, karyawan akan mematuhi segala kewajiban yang diberikan kepada perusahaan dan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan perusahaan. 3. Motivasi kerja meningkat. Maksudnya, dengan pemberian kompensasi yang benar, maka dorongan karyawan untuk bekerja semakin kuat sehingga merangsang karyawan untuk terus bekerja. 4. Semangat kerja meningkat. Maksudnya, dengan pemberian kompensasi yang benar, maka karyawan akan makin bersemangat untuk bekerja. Upaya untuk melakukan pekerjaan dengan baik dilakukan dengan penuh semangat. 5. Kinerja karyawan meningkat. Maksudnya, dengan pemberian kompensasi yang benar, maka karyawan akan terus meningkatkan kualitas kerjanya yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi kerja dan kinerjanya. 6. Konflik kerja dapat dikurangi. Maksudnya, dengan pemberian kompensasi yang benar, maka pertentangan di antara karyawan dengan pimpinan atau dengan karyawan dapat diminimalkan, sehingga semua karyawan bekerja sama makin kompak. 7. Memberikan rasa aman. Maksudnya, dengan pemberian kompensasi yang benar, maka karyawan akan merasa aman dan nyaman, sehingga tidak menimbulkan kegelisahan selama bekerja. Karyawan selalu fokus untuk melakukan pekerjaan tanpa terganggu dengan pikiran tentang kompensasi yang diterimanya. 8. Memberikan rasa kebanggaan. Maksudnya, pemberian kompensasi yang relatif lebih besar dari ketentuan pemerintah dan pesaing akan memberikan rasa bangga karyawan. 9. Yaitu proses kegiatan perusahaan berjalan lancar. Maksudnya, pemberian kompensasi yang sesuai dan wajar akan memperlancar jalannya kegiatan perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis pemberian kompensasi. Pertama, kompensasi keuangan. Kompensasi keuangan merupakan kompensasi yang diberikan dalam bentuk uang baik secara periodik atau mingguan, bulanan, dan tahunan. Jenis kompensasi keuangan dapat berupa gaji atau jumlah yang diberikan sama setiap bulan, upah, pendapatan yang diperoleh apabila mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, bonus diberikan apabila adanya prestasi, komisi diberikan karena memberi keuntungan untuk perusahaan, dan terakhir intensif, dorongan agar karyawan meningkatkan kinerja. Yang kedua, kompensasi bukan keuangan. Kompensasi bukan keuangan merupakan kompensasi yang diberikan dalam bentuk tunjangan-tunjangan guna meningkatkan kesejahteraan karyawan, baik fisik maupun batin. Jenis kompensasi bukan keuangan terdiri dari tunjangan kesehatan, tunjangan anak atau istri, tunjangan perumahan, tunjangan kendaraan, tunjangan komunikasi, tunjangan kelangkaan yaitu diberikan khusus untuk orang yang memiliki keahlian khusus, tunjangan kemahalan atau diberikan pada karyawan yang tinggal di daerah yang barangnya relatif mahal, tunjangan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan, tunjangan liburan, tunjangan hari tua, tunjangan hari raya, dan lain-lain. Saya Amiratul Mu'amanah dari kelas ESA akan menjelaskan tentang komponen kompensasi. Komponen kompensasi sering disebut dengan nama komponen gaji, yang memuat sejumlah item-item yang diterima karyawan. Banyaknya jumlah item tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan, termasuk dalam jabatan yang diembannya. Artinya, jika memiliki jabatan tertentu, pasti komponen gaji yang dimilikinya akan berbeda dengan yang tidak memiliki jabatan.
Berikut ini jumlah komponen penerimaan pendapatan seseorang atau penggajian dalam 1 bulan. Yang pertama yaitu gaji pokok. Gaji pokok merupakan pendapatan dasar yang diterima seorang karyawan. Penentuan besarnya gaji pokok didasarkan kepada jenjang pendidikan seseorang pada saat masuk. Artinya, dengan jenjang pendidikan akan menentukan kepangkatan atau golongan seseorang. Gaji pokok ini akan naik seiring dengan peningkatan kepangkatannya atau lamanya bekerja. Yang kedua yaitu uang makan. Uang konsumsi atau uang makan merupakan kompensasi yang diberikan untuk kebutuhan makan dan lauk pauk karyawan. Tunjangan ini juga diberikan untuk anak dan istri yang menjadi tanggungan karyawan. Pembayaran tunjangan konsumsi dapat diberikan dalam bentuk barang atau dikonversi dalam bentuk uang, seharga barang yang diterimanya. Yang ketiga, transportasi. Merupakan tunjangan transportasi guna memperlancar karyawan datang ke kantor. Tunjangan transportasi dapat dalam bentuk uang atau kendaraan, bisa motor atau mobil. Yang keempat yaitu perumahan. Tunjangan perubahan bantuan perusahaan untuk memperoleh hunian yang layak untuk ditempati. Untuk pemberian tempat hunian atau perumahan dapat diberikan dalam bentuk pembelian rumah, disewa atau diberikan asrama. Besarnya tunjangan perumahan yang diterima tergantung dari golongan dan jabatan yang diembannya. Yang kelima yaitu kesehatan. Merupakan tunjangan yang diberikan untuk melindungi karyawan dari sakit. Biasanya tunjangan kesehatan diberikan untuk seluruh keluarga yaitu istri dan beberapa orang anak. Besarnya tunjangan kesehatan tergantung dari golongan dan jabatan seseorang. Yang keenam yaitu tunjangan jabatan. Merupakan tunjangan yang diberikan kepada seseorang yang memperoleh jabatan tertentu. Tunjangan ini diberikan sesuai dengan beban dan tanggung jawab yang diembannya. Artinya, begitu karyawan tidak menduduki jabatan, maka tunjangan ini akan segera hilang. Yang ketujuh yaitu tunjangan kelangkaan. Merupakan tunjangan yang diberikan kepada seseorang karena keahlian khusus yang dimiliki oleh seseorang dan sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Tunjangan ini biasanya diberikan sebagai penghargaan atas keahliannya dan untuk menjaga agar karyawan betah dan tidak pindah ke perusahaan lain. Yang kedelapan yaitu tunjangan kemahalan. Merupakan tunjangan yang diberikan karena kondisi suatu daerah yang biaya hidupnya lebih mahal dibanding daerah lain. Tunjangan ini diberikan agar karyawan mau dipindahkan atau menempati pos di mana dia ditempatkan. Biasanya penempatan di wilayah yang tingkat inflasinya tinggi dibanding dengan daerah lainnya. Yang kesembilan yaitu tunjangan inflasi. Merupakan tunjangan yang diberikan ketika kenaikan harga terjadi dalam jangka waktu tertentu. Artinya, jika terjadi inflasi 2% per bulan, maka gaji naik per bulan. Namun, kalau terjadi deflasi atau penurunan harga, maka tunjangan inflasi tidak dibayar atau bahkan gajinya juga diturunkan sesuai dengan tingkat deflasi. Ke-10, bonus. Merupakan penghargaan atas kinerja karyawan yang dianggap baik, sehingga perlu diberikan penghargaan. Bonus dibayarkan karena kinerja perusahaan yang berhasil meningkatkan labanya. Yang ke-11 yaitu intensif. Merupakan upaya perusahaan untuk merangsang atau mendorong karyawan agar mau dan mampu melakukan suatu pekerjaan. Besarnya intensif tergantung dari beban pekerjaan, jenis atau lokasi pekerjaannya. Yang ke-12 lembur, merupakan tunjangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang kerja di luar jam kerja atau jam yang telah ditetapkan. Tunjangan hari tua,
merupakan bentuk penghargaan perusahaan kepada karyawan atas jasa-jasa yang diberikannya selama bekerja. Tunjangan Hari Raya merupakan tunjangan yang diberikan pada setiap hari besar keagamaan, misalnya Idul Fitri, Natal, dan hari besar lainnya. Adapun tanggungan atau kewajiban yang harus dipotong oleh bendahara atau bagian penggajian, antara lain yaitu pajak. Pajak merupakan kewajiban karyawan yang harus dibayar kepada negara karena memperoleh suatu pendapatan tertentu. Biasanya pajak, terutama pajak penghasilan, langsung dipotong di slip gaji karyawan. Kedua yaitu pinjaman koperasi. Artinya karyawan meminjam sejumlah uang kepada koperasi atau membeli barang lewat koperasi, dan pembayarannya melalui pemotongan gaji. Yang ketiga yaitu pinjaman bank. Artinya karyawan meminjam sejumlah uang kepada lembaga keuangan dan pembayarannya dipotong melalui kerjasama dengan bank. Keempat yaitu infak atau zakat, merupakan kemauan karyawan yang dengan sengaja meminta kepada bendahara untuk dipotong lewat gaji guna diberikan untuk keperluan infak atau zakat. Yang terakhir yaitu pinjaman lainnya, artinya karyawan meminjam sejumlah uang kepada lembaga keuangan seperti leasing atau asuransi atau pegadaian yang pembayarannya juga lewat pemotongan gaji. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama yaitu pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka kompensasi yang diterima oleh karyawan akan lebih tinggi juga. Yang kedua yaitu pengalaman, yaitu keahlian yang dimiliki oleh karyawan yang dapat menjadi penentu kompensasi. Yang ketiga, beban pekerjaan dan tanggung jawab. Semakin besar beban pekerjaan dan tanggung jawab, maka semakin besar pula jumlah kompensasi yang akan diterima. Yang keempat yaitu jabatan. Kenaikan jabatan mampu menaikkan kompensasi. Yang kelima yaitu jenjang kepangkatan atau golongan. Jenjang kepangkatan atau golongan ini menjadi faktor pertimbangan untuk menambah kompensasi yang akan diterima karyawan. Selanjutnya yaitu pengaruh adanya kompensasi. Yang pertama yaitu motivasi kerja. Motivasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan kompensasi. Dalam teori dan berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan motivasi kerja. Kompensasi juga sangat mempengaruhi motivasi kerja. Artinya, jika kompensasi meningkat, maka motivasi kerja juga akan menguat. Yang kedua yaitu semangat kerja karyawan. Semangat kerja karyawan akan meningkat jika kompensasi yang diterima sesuai dengan harapannya. Karyawan akan bersemangat dan berupaya untuk menjalankan aktivitas kerjanya karena kompensasi yang diterimanya wajar atau meningkat. Kompensasi memiliki hubungan atau pengaruh terhadap suasana kerja. Artinya, jika kompensasi diterima layak dan wajar, maka suasana kerja menjadi kondusif. Hubungan kompensasi dengan jenjang karir dapat berpengaruh secara tidak langsung. Artinya, dengan meningkatnya kompensasi, maka akan meningkatkan kinerja dan pada akhirnya mempengaruhi jenjang karirnya karena meningkatnya kinerjanya. Yang kelima yaitu komitmen. Artinya, dengan kompensasi yang layak dan wajar akan mampu meningkatkan komitmen karyawan. Dalam melaksanakan pekerjaannya, karyawan selalu mematuhi aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang keenam yaitu kepuasan kerja. Artinya, jika kompensasi meningkat, maka karyawan akan bertambah puas, sehingga berusaha untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, dan hal ini akan berdampak kepada variabel yang lainnya juga. Kinerja karyawan juga memiliki hubungan dengan pemberian kompensasi. Artinya, jika kompensasi diberikan secara layak dan wajar, maka kinerja karyawan akan meningkat dan akan berdampak kepada variabel yang lainnya. Selanjutnya yaitu loyalitas.
Jika kompensasi diberikan secara layak dan wajar, maka loyalitas karyawan akan meningkat dan karyawan terus untuk melakukan kewajibannya. Turnover karyawan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kompensasi dan sebaliknya. Jika kompensasi dibayar secara wajar dan benar, maka niat karyawan untuk keluar dari perusahaan dapat diminimalkan. Kualitas kerja akan meningkat secara tidak langsung jika kompensasi dibayar secara wajar dan benar. Selanjutnya yaitu efisiensi biaya. Kompensasi juga akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap efisiensi biaya. Artinya, jika kompensasi dibayar secara wajar dan benar, maka karyawan akan bekerja secara benar, sehingga tidak ada waktu yang terbuang dan pemborosan biaya yang tidak perlu.